Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel gue teman-teman ya. Dengan adanya sesi konsultasi online seperti ini, gue berharap channel gue bisa berkembang jauh lebih cepat. Tentunya atas support teman-teman semua, karena channel ini tuh agak sulit ditemukan orang dan tidak direkomendasikan oleh YouTube karena konten-kontennya yang memang khusus perawatan luka teman-teman gitu. Ya jadi semoga ketika teman-teman support, bantu like dan komen ya, jadi video ini mudah tersebar dan bisa membantu orang dalam melakukan perawatan luka yang baik dan benar tentunya. Amin. Ya. Nah, pada video kali ini ada yang bertanya nih, intinya gimana sih cara ngerawat luka di dekubitus ya, di pantat gitu kan ya. Ya memang rata-rata pertama luka dekubitus itu paling sering yang ditemukan itu adanya di belakang teman-teman ya, di atas pantat teman-teman ya, di atas bokong ya, di area pinggang situ. Nah, gimana sih cara merawatnya? Sebenarnya gua tuh udah banyak banget ya, pasti yang komen juga udah lihat video gua gitu kan, gimana cara gua ngerawat luka. Yang harus teman-teman tahu ya, pertama dekubitus itu terjadi itu karena adanya tekanan. Jadi awalnya tuh nggak ada luka, tiba-tiba timbul luka. Ya luka itu diakibatkan oleh tekanan yang konsisten teman-teman, dan terjadi berlarut-larut ya secara lama. Lamanya itu bukan sampai 5 minggu, 1 bulan ya, bahkan 3 hari aja tuh bisa jadi dekubitus teman-teman ya, karena tergantung bobot badan seseorang. Karena semakin besar bobotnya, otomatis tekanannya juga semakin tinggi ya. Semakin kurus orangnya, tekanannya semakin kecil, tapi tulangnya juga makin menonjol. Rata-rata di daerah-daerah yang menonjol, kalau di belakang kan kayak tulang sakrum belakang tuh teman-teman ya, itu kan agak menonjol. Nah biasanya sering banget memang terjadi luka di area tersebut. Nah banyak banget yang masih nanya cara perawatannya seperti apa ya. Yang pertama teman-teman ya, yang namanya luka itu, kalau luka yang sudah bau hitam itu tuh teman-teman harus cuci dulu ya. Nyucinya juga nggak wajib pakai NaCl ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan air kemasan ya, bukan air sumur. Jadi teman-teman bisa menggunakan air kemasan, kemudian lukanya disabunin. Nah nanti ada yang nanya lagi biasanya, bang emang nggak perih disabunin ya? Enggak perih ya, karena harus menggunakan sabun khusus cuci luka. Teman-teman bisa dibeli di online, bisa beli juga produknya di gua ya, yang memang sering gua pakai dan tidak perih sama sekali yang produk yang gue buat ya. Jadi teman-teman gunakan sabun khusus cuci luka ya, karena kalau teman-teman cuma siram-siram pakai NaCl ya, biasanya anjuran rumah sakit seperti itu ya, cuma disiram-siram terus langsung dikasih madu lah, dikasih Supratul ya, itu lukanya nggak akan bersih teman-teman. Biasanya lama-lama tuh bau, apalagi kalau sampai ke dalam ya. Jadi yang pertama harus disabunin menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Habis disabunin dibilas tuh, kalau lukanya dalam atau nggak banyak nanah segala macam, biasanya lendirnya tuh ikut teman-teman. Pas disabunin tuh lendirnya pada ikut ya, keangkat ya. Nah habis itu diapain lagi ya, kalau gue pribadi supaya tambah bersih, di sini akan gue lakukan kompres antiseptik atau enggak diirigasi pakai cairan antiseptik ya. Cairan antiseptik tuh ada, bukannya apa ya, jadi cairan antiseptik nih ya, pokoknya yang komposisinya tuh bisa menggunakan cairan PHMB atau enggak oktanidin atau enggak HOCl ya, itu bisa digunakan teman-teman seperti itu ya. Jadi memang produk-produk luka itu sebenarnya masih jarang ada di apotik teman-teman ya, khususnya salep dan lain-lain ya. Nah terus setelah diapain, dikasih salep teman-teman ya. Udah dibersihin nih, udah disabunin, kompres antiseptik ya 5-10 menit. Habis itu teman-teman bisa kasih salep. Kasih salep yang tebal teman-teman, bukan tipis-tipis ya, yang tebal. Luka akan cepat sembuh kalau dia tuh lembab ya. Nggak boleh basah, nggak boleh kering ya. Jadi jangan dibuka juga tuh biar cepat kering katanya gitu kan. Itu salah teman-teman, kurang tepat. Jadi harus ditutup ya, jadi supaya kelembabannya itu terjaga. Nah salep di sini gunakanlah salep yang bisa mencegah kelembapan ya. Nah apa lagi ya, nah ganti balutin berapa kali waktunya gimana tuh, cara ganti balutin berapa kali tuh sehari ya kan. Di rumah sakit disuruhnya sehari 2 kali ya. Jadi kalau kita menggunakan prinsip modern dressing ya, modern dressing tuh pasti disabunin teman-teman, disabunin, kasih cairan PHMB, kasih salep yang tebal ya, itu udah modern dressing ya.
kalau udah melakukan prinsip modern dressing untuk perawatan luka, balutannya itu bisa diganti 2 sampai 3 hari sekali, tergantung kondisi lukanya. Kalau lukanya itu kena rembesan pipis, belum mau sehari ini udah kena rembesan pipis, terus banjir kemana-mana, ya wajib langsung diganti. Ya, atau enggak produksi nanahnya banyak banget dah, sampai belepetan keluar tembus kemana-mana. Ya, itu juga nggak usah nunggu 3 hari, baru sehari pun kalau udah seperti itu wajib diganti. Tapi kalau cuma asal sekedar tembus doang, nggak basah banget gitu, nggak ngelebar kemana-mana, saran gue sih masih bisa dipertahankan, ya bisa 2 sampai 3 hari gitu teman-teman. Ya karena kalau enggak diganti, nanti biasanya jaringan di pinggiran kulit itu biasanya yang jaringan nasihatnya itu biasanya akan iritasi teman-teman, karena terkena cairan atau enggak basah gitu. Ya jadi wajib banget ya gantinya diusahakan 2 sampai 3 hari. Biasanya kalau masih infeksi dan bau banget dan berlobang, ya itu biasanya memang sehari sekali biasanya langsung masih rembes. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, lukanya udah mulai pulih, ya itu biasanya nanti ganti balutannya bisa 2 sampai 4 hari sekali, bahkan paling lama tuh gue ganti balutan 5 hari sekali kalau lukanya udah bagus ya. Nah terus tidak kalah penting teman-teman, cara tersebut yang gue jelaskan barusan itu bisa tidak berhasil ya jika pasien tersebut tidak dimobilisasi untuk miring kiri dan kanan. Karena kunci keberhasilannya di sini adalah keluarga, teman-teman. Jadi pasien tersebut harus dimiring kiri dan miring kanan. Ya, terus buat yang pakai caregiver, ya saran gua kalau ini mendingan keluarga sendirilah. Ya, kalau caregivernya dua orang sih nggak apa-apa ya, karena ini pengalaman sering banget terjadi ya, kata caregiver udah dimiring kiri miring kanan gitu kan, ternyata dilihat di CCTV tuh caregivernya juga udah capek kali ya, mungkin udah sesuai anjuran ya, cuman mungkin pampersnya basah kagak diganti padahal udah diganti ya bagaimana. Udah pokoknya gue sih lebih menganjurkan untuk merawat luka tersebut ya adalah menggunakan intinya keluarga sendiri yang merawat ya, usahakan jangan orang lain gitu ya, kecuali memang punya caregiver atau enggak perawat yang memang sudah dipercaya gitu maksudnya ya oleh keluarga. Nah itu silakan aja seperti itu teman-teman ya, karena memang karena ini memang perlu ekstra banget ya teman-teman, apalagi kalau lukanya udah di mana-mana. Waduh itu udah repot ya kan, ada tuh yang udah timbul di pinggang kiri, pinggang kanan, di belakang, di pundak. Nah ini akan repot teman-teman, berlipat-lipat, butuh tenaga berlipat-lipat. Kalau udah seperti itu, caregivernya jangan satu ya, itu wajib bisa 2 sampai 3, karena itu perlu ekstra banget teman-teman. Karena kalau nggak cuma satu doang caregivernya, gue yakin nggak akan berhasil, karena memang capek banget ya beban kerjanya ya. Mungkin kecuali lu gajinya puluhan juta tuh buat caregivernya ya, karena kan belum nanti BAB harus miring kiri miring kanan. Kalau sendiri biasanya agak repot, tapi kalau gajinya sesuai, dia lu mau sendiri juga orang pasti kuat-kuat aja ya. Kasarnya kan itu gaji kan adalah vitamin teman-teman, seperti itu ya. Ya kayak kita aja kalau teman-teman pernah jadi karyawan ya kan, kalau bos ngasih gaji besar pasti kerjanya juga semangat. Intinya seperti itu sih teman-teman ya. Ini gue jadi ngelantur kemana-mana ngomongnya, intinya lukanya dirawat seperti itu. Oh iya, dan jangan lupa gunakan kasur angin ya jika ada biaya. Kenapa? Karena kasur angin itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi, secara pengalaman gue ya, tidak 100% tidak 100% mencegah dekubitus teman-teman. Dia itu hanya memperlambat. Misalnya gini, tanpa adanya kasur angin itu tuh lukanya teman-teman tanpa kasur angin luka bisa timbul dalam waktu 2 hari. Jadi 2 hari aja rebahan tanpa kasur angin itu bisa timbul luka. Tapi ketika teman-teman pakai kasur angin, kemungkinan luka akan timbul kalau cuman rebahan doang gitu teman-teman ya. Itu baru seminggu mungkin baru timbul. Jadi kasur angin menurut gua hanya memperlambat. Intinya seperti itu. Itu sih sekadar sharing gua aja sih teman-teman ya. Gua nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman lain. Jadi walaupun pakai kasur angin, wajib miring kiri miring kanan. Walaupun kadang-kadang teman-teman belinya tuh kasur anti dekubitus ya, menurut gua itu tetap harus dimiring kiri miring kanan.
gitu. Karena kalau nggak dimiring kiri miring kanan, biasanya lukanya juga tidak akan membaik. Coba aja teman-teman perhatiin di pinggir lukanya biasanya warnanya tuh gelap, ya hitam gitu teman-teman. Ya itu diakibatkan karena ya sirkulasinya nggak baik ke area luka. Ya kalau nggak ya kita aja nih naik motor 2 jam ya, itu kan kadang-kadang pantat tuh suka miring kiri miring kanan, pas lagi dimiring gitu atau gak kita agak berdiri itu kan gitu kan apa namanya agak nyeri. Ya itulah sirkulasinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi wajib banget eh, harus tetap dimobilisasi. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Semangat terus buat teman-teman semua. Ya kalau nanya salap yang paling bagus, nggak ada salap yang paling bagus. Yang penting cara perawatannya tepat dan benar teman-teman. Seperti itu. Ya sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.